Berpikirlah dengan positif, dengan rasa optimis bahwa kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil sesuai dengan apa yang ingin kita cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC? Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat MOC sekalian, bersyukur saya bisa bersamai teman-teman semuanya, bisa hadir kembali di channel yang kita kembangkan ini. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Sahabat MOC sekalian, seperti biasa, hari ini kita ingin kembali berbagi dan sharing dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Apa yang ingin kita sharingkan hari ini? Hari ini kita ingin ngobrolin tentang hidup harus optimis. Yuk kita simak. Teman-teman sekalian, semua orang pastinya memiliki sebuah keinginan. Semua orang pasti memiliki sebuah mimpi atau cita-cita yang ingin segera diwujudkan. Mimpi atau cita-cita ini harus terus kita pegang dan menjadikan bekal untuk kita meraih kesuksesan. Tanpa mimpi, tanpa keinginan, atau tanpa cita-cita, mustahil kita melakukan atau mewujudkan apa yang kita ingin raih. Nah, teman-teman sekalian, dalam perjalanannya kadang-kadang seseorang itu menginginkan sesuatu tetapi terkendala oleh bayangan ketakutan-ketakutan yang menghinggapi dirinya sendiri. Apa ketakutan-ketakutan itu? Bisa dari faktor internal ataupun juga dari faktor eksternal. Dari dalam diri sendiri mungkin kita merasa tidak yakin, tidak percaya diri. Mungkinkah saya bisa berhasil? Atau tidak mungkin saya bisa mencapai itu, saya kan hanya orang biasa misalnya. Atau bisa juga datang dari faktor eksternal ketika orang lain kemudian mengatakan kamu nggak bakal berhasil. Mana mungkin sih, kamu tuh pokoknya nggak bakal berhasil. Yakin deh, kamu tuh nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu berkhayal, nggak usah terlalu bermimpi, gitu ya. Kadang ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, saudara atau teman-teman kita yang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya, faktor yang menjadikan kita gagal adalah diri kita sendiri. Ketakutan-ketakutan yang kita hadapi itu karena lebih pada ketakutan diri sendiri dengan ketidakyakinan dalam diri sendiri. Tidak mungkin saya bisa, tidak mungkin. Orang yang mengatakan selalu dengan tidak mungkin, sama halnya dengan dia sedang membangun jeruji atau besi-besi yang akan mengurung dirinya sendiri. Sama halnya dia sedang membangun secara tidak sadar, membangun penjara diri sendiri. Ketika satu kali mengatakan tidak mungkin saya berhasil, saya kan anak orang biasa, tidak mungkin saya sukses, saya kan orang-orang bodoh misalnya, tidak mungkin saya kan kurang pede, tidak mungkin saya kan miskin, tidak mungkin, dan sebagainya ya. Dan tidak mungkin yang lainnya. Maka sama seperti kita sedang membangun jeruji-jeruji besi-besi yang mengungkung diri kita, mengurung diri kita. Itu adalah penjara diri kita. Penjara diri itu akan menjadikan diri kita tidak bisa melangkah, tidak bisa keluar, tidak bisa meraih impian-impian yang kita lakukan. Maka harus ada solusi buat kita yang selalu mengatakan tidak mungkin. Virus-virus tidak mungkin ini harus bisa dibasmi dengan antivirus. Antivirusnya juga dalam diri sendiri. Namanya adalah rasa optimisme. Optimis itu bisa menjadikan diri kita terhindar dari ketidakoptimisan atau bahasanya adalah pesimisme. Maka yuk teman-teman semuanya,
Sementara kita sedang membangun mimpi, keinginan, dan cita-cita yang ingin kita wujudkan, jangan sampai kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan yang kita bangun diri sendiri karena ada rasa tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Harus selalu mengatakan mungkin, pasti bisa, seperti itu. Sahabat MOC sekalian, dalam merancang masa depan, kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar, ya. Mau tidak mau, alam bawah sadar kita itu akan merekam apa-apa yang ingin kita wujudkan, apa-apa yang ingin kita lakukan, kemudian apa yang menjadi pikiran-pikiran kita untuk mewujudkan masa depan kita itu. Maka ketika kita mengisinya dengan rasa optimis, hal-hal yang positif, maka otak bawah sadar kita merekam, kemudian bisa mewujudkannya. Maka percaya atau tidak, semua orang yang memikirkan masa depannya dengan baik, dengan hal yang positif, dia bisa mewujudkan sebagaimana yang direkam oleh pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar kita ini kan tidak bisa merekam, ya. Apa yang dipikirkan baik atau positif itu semuanya direkam. Ketika dominasi yang dipikirkan atau yang dirancang dalam otak bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita itu hal-hal yang negatif, maka apa yang menjadi rencana-rencana kita itu didominasi dengan kegagalan dan tidak bisa diwujudkan. Untuk itulah teman-teman semuanya, mari kita isi rekaman-rekaman alam bawah sadar kita dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan rasa optimisme bahwa kita bisa berhasil untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang ingin kita rancang dari sekarang. Sudah sering kita dengar, ya teman-teman, ada sebuah istilah, if you think can, you can. Jika kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Ya, kalau di dalam Islam, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, berprasangka bahwa apa yang kita ingin wujudkan itu bisa berhasil dengan cara-cara positif, maka Allah akan membantu untuk bisa mewujudkannya. Jadi teman-teman semuanya, tidak ada alasan buat kita untuk merasa pesimis, ya, mengatakan tidak mungkin. Katakanlah, ya, saya akan bisa wujudkan itu. Bismillah, saya bisa. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini sedang merancang sebuah mimpi, entah itu sebagai pelajar, mahasiswa, bagi kita yang sedang merangkai sebuah karir, teman-teman konten kreator YouTube, bisa nggak ya saya mendapatkan kesuksesan apa yang sedang saya jalani sekarang ini? Percayalah bahwa optimisme dalam diri ini menjadi salah satu penentu, salah satu kunci kita bisa menghilangkan penjara dalam diri kita, penjara-penjara yang menghantui ketakutan-ketakutan dengan kata-kata tidak mungkin. Jadi mulai sekarang jangan sampai kita terpenjara dengan diri sendiri karena pikiran dalam diri kita, karena perasaan yang menghantui akibat ketakutan-ketakutan bahwa kita tidak bisa sukses hanya gara-gara kurang percaya diri, bodoh, miskin, orang biasa, atau apapun lah ya yang menghantui kita itu. Jangan biarkan mereka menjadi penjara untuk diri kita tidak bisa bergerak, tidak bisa meraih mimpi-mimpi kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur sejak awal menginput hal-hal negatif dalam pikirannya dengan membentengi kata-kata tidak mungkin, semestinya lah saat ini juga kita delete, kita hapus data-data yang kotor itu, yang menjadi virus, kita ganti dengan hal-hal yang positif. Caranya bagaimana? Ya kita harus konsisten, ya setiap hari harus bermuhasabah, harus melakukan inner dialog atau dialog sendiri, ya bahwa apa yang saya lakukan ini harapannya adalah ingin mewujudkan mimpi-mimpi yang harus segera wujudkan, harus segera kita capai. Nah, dengan konsistensi itu kita ubah mental kita, ubah pola pikir kita yang awalnya berkata tidak mungkin dengan kata ya saya pasti bisa, saya insya Allah ingin mencobanya, bismillah saya akan berjuang. Ini input-input positif yang harus menghiasi pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran alam bawah sadar kita. Jadi teman-teman semuanya, berpikirlah dengan positif, dengan rasa optimis bahwa kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil sesuai dengan apa yang ingin kita cita-citakan. Jadi teman-teman semuanya, hidup harus optimis. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang pesimis, lemah harapan, tidak percaya diri.
Kita diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna, sempurna akal, sempurna fisik, ya, sempurna pola pikirnya, sehingga tidak ada alasan lagi. Dunia ini begitu luas, terbentang, sehingga ketika kita berpikir bahwa dunia ini luas, maka luas juga pikiran kita. Manakala kita sudah berpikir bahwa dunia ini begitu sempit, maka sempit juga pikiran kita, dan itu akan menjadikan diri kita tidak bisa kemana-mana. Yuk bareng-bareng teman-teman semuanya, ciptakan pemikiran yang positif, menjadi pribadi yang optimis, yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan dengan jalan-jalan kebenaran, dengan jalan-jalan kebaikan akan membawa dampak yang positif dan keberhasilan untuk meraih mimpi-mimpi kita semuanya. Tentu saja teman-teman, optimis saja tidak cukup, perlu ada sebuah upaya atau perjuangan yang harus kita lakukan. Bukan berarti ketika kita sudah berpikiran positif dengan optimis, kemudian kita nganggur, nggak ngapa-ngapain, kemudian cita-cita kita bisa wujudkan. Bukan seperti itu. Artinya ketika kita sudah menghidupkan diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan rasa optimis dan percaya diri yang penuh, maka yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah berjuang, bekerja dengan keras, belajar dengan lebih baik lagi agar mimpi-mimpi itu dengan mudah bisa kita wujudkan. Tinggal bagaimana hari ini kita berjuang, sekuat apa perjuangan kita, seberapa besar semangat kita agar apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, itu teman-teman semuanya tentang hidup harus optimis. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang pesimis. Sharing singkat yang ingin kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi sarana motivasi dan inspirasi untuk kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk terus berjuang, belajar, ya, terus melakukan hal-hal yang positif, dan jangan lupa untuk juga mendukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Jika teman-teman merasa bahwa channel ini bisa bermanfaat dan terus bisa dikembangkan, yuk dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menuliskan kolom komentar agar menjadi sarana kita berkomunikasi dan silaturahmi. Demikian sharing singkat ini, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Saya undur diri, saya pamit. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.